pengamat intelijen senior Brian Liston mencatat, selama 2022 akun media sosial palsu di Amerika Serikat yang diyakini berasal dari Rusia masih belum ramai. Namun kondisi itu berubah pada Agustus, mendekati pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Liston adalah satu dari sejumlah peneliti jaringan siber, pakar keamanan siber, lembaga pemerintah, dan lainnya yang mengamati media sosial, situs web, media pemerintah, dan pengumuman penegakan hukum untuk melacak kampanye disinformasi terpadu yang berasal dari musuh Amerika Serikat seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Situs berita bohong oleh organisasi yang terkait dengan pemerintah tersebut memaparkan berita yang memecah belah tentang Amerika Serikat yang kemudian dipromosikan oleh media sosial palsu yang berpura-pura menjadi orang Amerika. Warga Amerika Serikat bersiap datang ke TPS pada hari Selasa 8 November untuk memberikan suara dalam pemilu paruh waktu guna memilih sebagian anggota Senat dan DPR di Kongres, juga beberapa posisi eksekutif di tingkat negara bagian dan pemerintah lokal. Kita diskusikan hal ini lebih lanjut bersama dengan wartawan VOA Eva Mazrieva di Washington DC. Selamat pagi Mbak Eva. Ya, selamat pagi MG Radio, sehat ya? Sehat, terima kasih Mbak Eva sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Mbak Eva, ini tadi kami sudah membacakan soal informasi pemilu paruh waktu. Mungkin MG listeners ini masih belum familiar dengan istilah pemilu paruh waktu yang berlangsung di Amerika Serikat. Bisa dijelaskan Mbak, ini sebenarnya pemilu untuk memilih apa Mbak? Ya, ini memang seru sekali kalau tadi teman-teman pendengar mendengar sendiri suara mantan Presiden Barack Obama dan Donald Trump. Ini merupakan hari-hari terakhir di mana mantan-mantan Presiden ini berjuang untuk bisa meraih suara dukungan bagi calon-calon dari partai masing-masing. Jadi kalau pemilu Presiden yang dilangsungkan setiap bulan November 4 tahun sekali, itu kita bertujuan untuk memilih Presiden ya. Kita ingat tahun 2020 pertarungan sengit di antara Donald Trump dari Partai Republik yang ingin berkuasa kembali untuk 4 tahun kedua, dan juga ada Joe Biden dari Partai Demokrat yang dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, pemilu paruh waktu itu terjadi biasanya 2 tahun setelah pemilu presiden berlangsung. Tujuannya adalah untuk memilih 435 kursi yang ada di DPR dan juga 100 kursi yang ada di Senat. Jadi masing-masing calon di DPR maupun di Senat itu berpotensi untuk diganti misalnya atau justru mempertahankan posisinya kembali. Nah, yang mencemaskan itu adalah karena pemerintahan dari partai yang berkuasa, yang saat ini berkuasa, misalnya saat ini yang berkuasa adalah Partai Demokrat, itu biasanya berpotensi mendapatkan apa ya kita bilangnya seperti angin buruk begitu, karena mereka yang langsung terang-terangan dinilai atau dikaji oleh pemilih kan. Jadi setelah 2 tahun misalnya Biden berkuasa, orang jadi lihat, Biden jago nggak sih sebenarnya untuk mengakhiri atau menyudahi krisis ekonomi. Berhasil nggak sih dia untuk mengatasi pandemi COVID-19? Benar nggak sih bahwa kita sudah menyudahi perang yang ada di luar negeri? Terorisme masih ada apa enggak sih domestik maupun luar negeri? Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu yang diuji oleh para pemilih di pemilu paruh waktu, dan itulah saatnya dia mengganti anggota-anggota DPR dan Senat. Kenapa penting? Karena anggota DPR dan Senat itu yang akan memuluskan atau memblokir agenda-agenda eksekutif, dalam hal ini presiden gitu ya, Mas. Jadi maksud saya ketika nantinya orang merasa bilang, kalau gitu aku lebih suka calon-calon yang ada di DPR atau di Senat nanti lebih baik dari Republikan aja deh. Nah, dengan begitu maka agenda-agendanya Presiden Joe Biden akan terganjal ya, akan diblokir begitu, karena lebih banyak Republikan yang menguasai DPR dan Senat misalnya begitu. Atau kalau misalnya warganya merasa bahwa Biden sekarang udah bagus nih performanya, aku akan tetap memilih calon-calon dari Partai Demokrat untuk duduk di DPR dan Senat, maka bisa dipastikan agenda-agenda pemerintah itu bakalan berlangsung mulus. Tapi biasanya tetap aja siapapun yang sedang jadi pemimpinnya, sedang jadi penguasanya itu berpotensi kalah di pemilu paruh waktu, gitu Mas. Oke, Eva, untuk mekanismenya ini sendiri, kalau biasanya kan di pemilihan presiden ada yang kita kenal sebagai electoral vote. Nah, apakah di pemilu paruh waktu ini akan juga menggunakan mekanisme yang sama atau mungkin berbeda? Berbeda, tidak. Jadi orang tetap bisa memilih satu suara langsung, dan yang lebih menarik lagi adalah saat ini bahkan
masih 1 hari sebelum pemilu pada waktu dimulai ya, TPS-TPS dibuka secara resmi, orang sudah terlebih dahulu memberikan suara lebih dini, apa kita bilangnya early voting. Jadi sampai malam ini sudah ada 40 juta orang yang memberikan suara secara langsung, baik dia lewat surat, apa dia sudah datang lebih dulu ke TPS, karena sebetulnya TPS-TPS resminya memang dibukanya pada tanggal 8 November besok, tapi kita sendiri sudah bisa memberikan suara, maksudnya warga Amerika ya, memberikan suara lewat TPS yang ada di perpustakaan, di sekolah, di kantor pemadam kebakaran, termasuk di masjid dan sinagog atau gereja yang memang membuka. Dan ini menariknya nih, dibandingkan pemilu eksekutif yang memang ketok tular ya, orang datang dari pintu ke pintu untuk memastikan jangan lupa milih presiden kamu ya pada tanggal sekian misalnya. Di pemilu pada waktu kali ini juga terjadi hal yang sama. Jadi saya kaget juga ketika orang-orang datang untuk mengetok pintu dan memastikan, lo orang Amerika belum? Kalau warga Amerika, besok datang ya ke TPS. Saya pikir kok sampai segini panasnya ya, segini kencengnya gitu orang berkampanye supaya warga tuh mau milih di pemilu pada waktu kali ini. Gitu Mas. Baik, Eva, apa sih sebenarnya yang membuat suasana atau vibe dari pemilu paruh waktu di Amerika ini terbilang dalam tanda kutip ini panas? Iya, satu isu yang paling terus-menerus jadi dihembus-hembuskan adalah karena masih kuatnya pengaruh mantan Presiden Donald Trump dan para pengikutnya yang menginformasikan kepada publik secara salah, mengirimkan informasi yang salah, begitu misinformasi, bahwa pemilu 2020 sudah dicurangi. Jadi itu terus yang membuat sebagian anggota Partai Republik melihat bahwa pemerintahan sekarang ini pemerintahan yang tidak sah karena dia memerintah dengan suara yang sudah dicurangi, begitu kurang lebih ya. Lalu apa dampak dari kampanye yang senantiasa didengungkan bahwa pemilu sudah dicurangi, pemilu tahun 2020 dicurangi, yuk kita jaga pemilu tahun 2022 supaya nggak dicurangin lagi. Caranya gimana? Ya dengan segala cara, dengan secara cara tuh kayak apa? Apakah dengan datang ke TPS lalu mengawal TPS terus-terusan, atau unjuk kekuatan? Jadi kita bilangnya malah voters repression ya. Jadi ada pemilih yang merasa kayak ditekan nih untuk memberikan suara. Saya bisa kasih contoh begini. Ada di dekat saya, nggak dekat-dekat amat dari rumah, tapi di dekat saya ada satu kotak untuk TPS-an gitu, kotak pos untuk mengirim surat TPS yang dijaga oleh kedua belah pihak. Jadi baik dari Partai Republikan dijaga oleh kelompok kita sebutnya Oath Keepers. Oath Keepers itu kelompok militan sayap kanan bersenjata yang non pemerintah. Jadi mereka menjaga itu dari jauh, kelihatan di mobilnya Oath Keepers. Mereka bersenjata dan kita tahu di beberapa negara bagian membawa senjata secara terbuka dan kelihatan itu sah kan, legal ya. Jadi dia nggak mencoba untuk menekan orang untuk nggak milih, tapi dia menjaga kotak itu karena dia takut orang menyalahgunakan kotak itu jadi mengirim suara palsu atau dicuri dan sebagainya. Nah di sisi lain ada juga aktivis-aktivis Partai Demokrat yang juga memperlihatkan diri bahwa mereka ada di situ untuk menjaga kotak itu. Jadi segitu gentingnya tuh orang untuk jaga si surat suara ini. Dan ini semakin panas ketika mungkin masih ingat pada hari Jumat lalu rumah Ketua DPR Nancy Pelosi di San Francisco itu dijebol orang dan suaminya Paul Pelosi yang berusia 82 tahun dimartil ya, diikat dan dimartil sehingga dia menderita retak di bagian tangan dan kaki, begitu juga luka di kepala. Nah itu menjadi kecaman luas para politisi dan juga warga masyarakat di Amerika ini. Loh kok politiknya jadi main kasar gini nih, main ada kekerasan politik, padahal hal-hal yang seharusnya nggak terjadi di sebuah negara yang mengedepankan demokrasi, begitu Mas. Baik. Kalau dari tanggapan atau antusiasme para pemilih, dalam hal ini ya warga Amerika Serikat sendiri, menyambut pemilu paruh waktu ini seperti apa, Eva? Ya, warga sangat antusias ya untuk menyambutnya, baik dari yang kubu Demokrat maupun Republikan, karena sebetulnya selain mereka punya jagoan masing-masing yang mereka berharap bisa terus berkuasa di DPR dan Senat, ada isu-isu yang juga dipertaruhkan di kotak suara nih Mas. Misalnya saja ya, ada di negara bagian kayak Michigan gitu, mereka akan memutuskan sah tidaknya penggunaan jamur ajaib. Nah ini saya juga kaget, apa sih ini jamur apaan? Rupanya tuh ada jamur yang kalau digunakan tuh bisa membuat orang yang tadinya depresi atau punya PTSD, gangguan stres pasca trauma misalnya, atau gangguan kayak autisme, itu dia bisa lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman begitu.
Tapi jamur ini ternyata selama ini tuh dipakai dengan terbatas. Jadi orang pakainya diam-diam, sembunyi-sembunyi, takut dianggap melanggar hukum. Nah itu sekarang diputuskan di kotak suara. Boleh nggak nih jamur ini dibeli bebas oleh orang atau dibeli dengan ketentuan tertentu. Jadi menarik untuk melihat bahwa ternyata di pemilu paruh waktu kita tidak hanya memilih calon anggota DPR atau Senat yang mau diganti, atau posisi-posisi eksekutif lain ya, misalnya di gubernur atau wali kota dan sebagainya, tapi juga isu-isu seperti tadi, soal jamur ajaib lah, soal orang boleh aborsi apa nggak aborsi, atau kalau boleh aborsi dalam kerangkanya seperti apa, dalam usia kehamilan berapa minggu, apa penyebabnya, apakah karena perkosaan, hubungan sesama jenis, hubungan suka sama suka, atau incest misalnya, macam-macam isunya. Jadi menarik untuk melihat, dan para pemilih semangat betul untuk bahas isu-isu seperti itu, gitu Mas. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Eva. Eva, nanti setelah pemilu ini, setelah pemilihan begitu, bagaimana mekanismenya? Kapan kemudian para Senat dan DPR ini secara resmi akan terakumulasi suaranya, dan nanti hingga proses pergantiannya ini akan memakan waktu berapa lama? Iya, jadi menurut sebagian kalangan sebetulnya kita sudah bisa langsung tahu dalam beberapa hari atau beberapa saat setelah penghitungan suara selesai. Jadi di TPS resminya nih, orang besok bisa memberikan suara dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Lalu TPS ditutup ya. Dan kemudian ada beberapa negara bagian seperti misalnya kayak Arizona, Nevada, Pennsylvania yang besar-besar tuh, itu dibutuhkan waktu beberapa hari untuk menghitung semua vote-nya, surat suaranya begitu. Tapi ada negara bagian yang kecil-kecil itu bisa di hari yang sama langsung ketahuan tuh, oh di negara bagian ini yang menang si calon-calon dari Partai Demokrat misalnya, atau calon dari Partai Republik. Tapi tetap harus diverifikasi kan. Jadi betul-betul kita harus tunggu, sama seperti pemilu presiden ya, mungkin sekitar seminggu, 2 minggu baru dapat hasil, dan itu mesti disertifikasi dulu. Anda ingat barangkali dalam proses sertifikasi 6 Januari itulah dulu terjadi kerusuhan. 6 Januari ya, ketika proses sertifikasinya sebetulnya hal yang biasa aja tuh, karena hasil electoral vote-nya udah dihitung, tapi jadi rusuh karena ada yang memicu orang untuk datang ke Kongres untuk mengubah hasil sertifikasi. Itu yang menarik kita ngamati. Jadi saya bisa kasih tahu Mas Jason misalnya di beberapa TPS, terutama di negara-negara bagian yang panas ya, di Midwest begitu, itu banyak kaca-kaca TPS yang sudah diganti dengan kaca anti peluru. Lalu orang memasang lebih banyak lagi kamera pengawas, orang menempatkan lebih banyak lagi pengaman, baik pengaman resmi, polisi atau orang dari TPS, atau juga pengaman dari kedua belah partai tadi untuk menjaga si kotak suara dan surat suara. Jadi terasa sih bakal kayak mau ada apa gitu ya, padahal semoga semua orang sih berharap nggak ada apa-apa. Nah khusus di sini yang menarik, kita di Indonesia, masyarakat Indonesia tuh punya pusat kebudayaan Islam atau masjidnya orang Indonesia lah ya, di negara bagian Maryland yang dulu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu ketika Pak SBY berkuasa dan datang kemari. Nah di TPS itu nanti akan dibuat juga, maksud saya di masjid itu akan dibuat juga TPS khusus untuk warga Indonesia yang sudah naturalisasi, mereka yang sudah menjadi warga negara Amerika atau mungkin lahir di Amerika sehingga mereka secara lahir ya memang orang Amerika. Nah menarik tuh nanti untuk kita lihat, untuk mencermati apakah di TPS seperti itu juga sama panasnya seperti di negara bagian lain atau malah lebih rileks ya, karena orang Indonesia kan lebih santai tuh kalau memberi suara kayak kita di Indonesia gitu. Ya. Baik, kita akan nanti sama-sama nantikan bagaimana proses pesta demokrasi yang nanti berjalan di pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Tentu diharapkan ini nanti bisa terpilih Senat dan juga DPR yang benar-benar bisa mewakili aspirasi masyarakat di sana, dan yang terpenting adalah berjalannya proses demokrasi yang benar-benar tertib dan tidak ada kerusuhan atau kericuhan yang tidak diharapkan oleh warga di sana. Terima kasih jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Jason, selamat pagi. Selamat pagi.